Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Elda Ferdiana Sari dengan NIM 170509740006, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai praktikum jaringan wireless. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan wireless dengan tujuan yang pertama, mengetahui penggunaan jaringan wireless, lalu yang kedua, mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless, dan yang ketiga, mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk penjelasan mengenai jaringan wireless. Nah, ini sudah saya bukakan sebuah modul untuk mengenai jaringan wireless. Di situ ada pengertian wireless, yaitu jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Nah, untuk cara kerja jaringan wireless ini ada dua, yaitu adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Lalu yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel internet dan terhubung ke komputer penerima. Langsung saja, di sini juga ada pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang pertama ada sinyal radio, yang kedua ada format data, dan yang ketiga ada struktur jaringan. Lanjut ke bawah. Nah, di sini juga ada macam-macam keamanan jaringan wireless. Di sini ada 3 macam keamanan jaringan wireless. Nah, yang pertama itu ada WPA PSK atau Wi-Fi Protected Access Research Key. Artinya, pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Nah, dengan demikian, akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain komputer lain sebagai server. Lalu yang kedua ada WEP, yaitu Word Equivalent Privacy atau SHA-RTKey adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel. Disebut juga dengan SHA-RTKey Authentication. Nah, SHA-RTKey Authentication ini itu merupakan metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Lalu yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan ini dengan WPA diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP atau Word Equivalent Privacy. Nah, para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Lalu di sini ada frekuensi WiFi. Nah, sebelum pembahasan kali ini, sebelumnya saya sempat membahas di channel YouTube yang sebelumnya, yaitu membahas mengenai frekuensi WiFi. Itu terdapat ada dua, yaitu frekuensi 2,4 GHz dan frekuensi 5 GHz. Nah, untuk itu kita mengulang kembali. Nah, di sini ada yang pertama ada frekuensi 2,4 GHz, yaitu frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya dengan usia yang sangat-sangat lama. Jadi gelombang ini adalah area bebas, di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Nah, itu ada contohnya, ada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada frekuensi 5 GHz, yakni teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyak pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Nah, di sini ada pembahasan mengenai percobaan. Jadi ini merupakan skema jaringan simulasi jaringan wireless. Nantinya kita akan mencoba langsung praktek di Cisco, di aplikasi Cisco. Nah, kurang lebihnya nanti kita akan mempraktekkan skema jaringan wireless seperti ini. Nah, yang pertama kita baca terlebih dahulu skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Jadi, kita nanti akan
membuat sebuah skenario. Yang pertama itu menggunakan autentikasi keamanan, lalu yang kedua itu tanpa metode autentikasi keamanan. Di sini ada untuk AP1 atau access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan yaitu dengan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 atau access point 2 tanpa autentikasi keamanan atau disable. Sedangkan untuk setting API-nya menggunakan static yaitu masih manual. Nah, ini langkah percobaan. Jadi kita yang pertama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Oke, langsung aja kita langsung buka di Cisco. Nah, ini merupakan tampilan Cisco paket tracer, jadi banyak banget komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk mempraktekkan sebuah jaringan wireless. Yang pertama tadi kita akan membuat skema yang kayak seperti tadi. Nah, kita dibutuhkan sebuah switch terlebih dahulu. Oke, kita tarik switch-nya. Setelah switch-nya, lalu kita akan mencari sebuah access point. Access point, tadi access point-nya terdapat ada 2 access point. Oke, tarik seperti ini. Nah, ini masih access point 0 dengan access point 1. Biar tidak bingung, kita merubah namanya terlebih dahulu seperti yang di jurnal tadi dengan sini AP1, lalu di sini AP2, kita ganti namanya AP2. Jika sudah, kita lihat jurnal terlebih dahulu. Ya sudah, kita konekkan. Kita mencari konektor. Nah, ini oke, access point 1 ke switch, lalu access point 2 ke switch. Nah, di sini masih terdapat tanda orange dengan tanda hijau, yang mana artinya pada access point ini masih belum tersetting dengan benar. Maka dari itu kita akan menyetingnya terlebih dahulu agar simbol orange berubah menjadi simbol hijau. Jika sudah, kita masukkan terlebih dahulu end device-nya. Tadi ada laptop. Lalu yang kedua ada smart device atau smartphone. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan bentar, kita harus melihat terlebih dahulu langkahnya. Nah, setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1, channelnya 1, dan metode autentikasi keamanannya menggunakan WPA2 PSK, password 123456778. Oke, langsung kita setting untuk AP1-nya. Config, lalu pilih interface pada port 1. Nah, SSID-nya tadi yaitu AP1, lalu untuk channelnya itu channel 1, dan authentication-nya WPA2 SK. Untuk passwordnya tadi 123456778. Oke, sudah, kita silang. Jika sudah, langkah selanjutnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini setting AP2-nya pada port 1 dengan SSID AP2, channelnya 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Oke, kita config interface, pilih port 1. Tadi SSID-nya kita namai AP2, channelnya tetap 6. Nah, untuk authentication-nya tadi kan tanpa keamanan. Jadi kita pilih tetap disable. Ya sudah, kita silang. Oke, untuk access point-nya kita sudah menyeting. Lalu kita lihat untuk langkah selanjutnya. Nah, di sini setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1, metode autentikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 123456778. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.129. Oke, kita akan menyeting pada laptop.
kita buka laptopnya, config, lalu nah pada jurnal tadi itu di sini ada wireless 0, namun di sini masih first Ethernet 0, maka dari itu kita setting terlebih dahulu pada physical. Nah, di sini untuk komponen laptopnya kita matikan daya terlebih dahulu. Lalu di sini ada port line-nya, kita drag keluar. Nah, di sini sudah tidak ada port line, maka dari itu kita akan mengisi port line kembali dengan WPC300N. Kita drag ke tempat port line. Nah, di sini sudah terhubung. Jangan lupa untuk menghidupkan kembali dayanya agar port line ini bisa tersambung dengan laptop. Setelah itu kita lihat lagi config. Nah, di sini interface-nya sudah terganti wireless. Tadi fast Ethernet. Lalu langsung aja kita setting wireless. Untuk SSID-nya tadi karena laptop dan akan dikonekkan pada access point 1, maka dari itu SSID-nya kita rubah menjadi AP1 atau access point 1. Untuk authentication-nya, karena AP1 tadi itu berubah keamanan, maka kita samakan dengan access point-nya, yaitu WPA2 PSK. Lalu untuk password-nya tadi 123456778. Setelah itu untuk IP configuration-nya kita ubah menjadi static karena masih manual untuk memasukkan IP address dan subnet mask. Untuk IP address-nya tadi yaitu 192.1.1.29, mohon maaf. Untuk subnetnya 255.255.255 kita rubah menjadi 128. Oke, jika sudah kita silang. Lalu, nah, jika sudah terhubung seperti ini, berarti untuk menyeting laptop untuk menghubungkan ke access point-nya telah berhasil. Setelah itu kita akan menyeting untuk smartphone-nya. Config, lalu interface-nya wireless 0. Nah, SSID-nya jangan lupa diubah AP2 karena HP-nya akan terkoneksi pada access point 2. Lalu authentication-nya disable karena kita di sini tidak ada keamanannya. Jika sudah, untuk IP konfigurasinya kita ubah menjadi static juga. IP address-nya yaitu 192.168.1.130. Subnet-nya sama kayak tadi yaitu 128. Oke, jika sudah kita silang. Nah, berarti untuk menyeting HP dihubungkan ke access point 2 itu telah berhasil. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu apakah benar setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 sudah benar. Dengan tanpa metode autentikasi keamanan atau disable benar. IP address-nya 192.168.1.130. Nah, untuk langkah terakhir yaitu untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Baiklah, kita akan mencoba mengeping laptop ke smartphone. Begitupun sebaliknya, kita akan mencoba smartphone ke laptop. Oke. Tentu kita pilih desktop, lalu command prompt, lalu kita ngeping laptop ke smartphone, yaitu kita ketik ping, lalu kita masukkan IP address si smartphone tadi 92.168.1.130. Nah, kalau sudah begini berarti ping laptop ke HP telah berhasil. Lalu kita mencoba untuk sebaliknya, kita akan mencoba smartphone untuk mengeping ke laptop. Buka command prompt, lalu kita ketik ping dan kita masukkan IP address si HP, maksud saya IP address si laptop 192.1.1.1.129. Nah, kalau sudah begini berarti ping
ping HP ke laptop telah berhasil. Jadi kurang lebihnya seperti itu pembahasan kali ini mengenai jaringan wireless. Untuk uji coba kita kali ini telah berhasil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.